Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 4 Januari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi kita tanggal 4 Januari 2022. Judul, Allah bukanlah manusia. Ayat inti, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan 23 ayat 19. Sementara kita mempelajari lebih banyak tentang apakah Allah itu dan apakah diri kita ini pada pemandangannya, kita akan merasa takut dan gemetar di hadapannya. Dikutip dari seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 399. Dia, Yesus, tunjukkan kepada para pendengarnya pemerintah alam semesta dengan nama yang baru, Bapa kami. Dia ingin supaya mereka memahami betapa lemah lembutnya hati Allah yang merindukan mereka. Dia ajarkan bahwa Allah memelihara setiap jiwa yang sesat. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Konsepsi yang demikian tidak pernah diberikan oleh suatu agama kecuali oleh Alkitab. Kekafiran mengajarkan kepada manusia supaya melihat yang maha tinggi sebagai suatu objek yang harus ditakuti ketimbang untuk dikasihi. Dewa pemurka yang perlu ditenteramkan oleh korban-korban, ketimbang Bapa yang mencurahkan karunia kasih kepada anak-anaknya. Malah orang Israel telah menjadi sangat buta terhadap ajaran berharga dari para nabi mengenai Allah, sehingga pernyataan kasih kebapaannya menjadi suatu pelajaran asli, suatu pemberian baru kepada dunia. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa Allah mengasihi orang-orang yang melayani Dia sesuai pandangan mereka, yaitu yang memenuhi tuntutan-tuntutan para rabi. Dan selain itu, semua penduduk dunia berada dalam amarah dan kutuknya. Bukan demikian, kata Yesus. Seluruh dunia yang baik dan jahat berada dalam cahaya matahari kasih-Nya. Dikutip dari Khotbah di atas Bukit halaman 84 dan 85. Allah tidak memperlakukan kita sama seperti manusia fana memperlakukan sesamanya. Pikirannya adalah pikiran kemurahan, kasih, dan kasih penuh belas kasihan. Kebahagiaan sejati, halaman 61. Demikian renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pernyataan Allah bukanlah manusia adalah perkataan Bileam kepada Raja Balak. Dan jelas dari penjelasan renungan pagi hari ini, Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Sebab Yesus menunjukkan kepada para pendengarnya pemerintah alam semesta dengan nama yang baru, Bapa kami. Karenanya jelas bahwa Allah Bapa bukanlah manusia. Bagaimanakah manusia? Secara ringkas Roh Nubuat menyatakan tentang manusia. The Spirit of Prophecy volume 1 halaman 324 paragraf 1 berbunyi, Balak masih menyanjung dirinya dengan harapan sia-sia bahwa Allah tunduk pada variasi seperti manusia. Jika kita baca kembali kisah tentang Raja Balak memanggil Bileam untuk mengutuki bangsa Israel,
kita akan dapati Raja Balak membawa Bileam ke tempat-tempat berikut ini, yaitu ke Bukit Baal, lalu ke puncak Gunung Pisgah, kemudian ke puncak Gunung Peor. 3 kali Raja Balak ajak Bileam pindah-pindah dengan harapan Allah Bapa akan berubah dan memberikan kutuk lewat Bileam untuk bangsa Israel. Tetapi gantinya kutuk, Allah Bapa 3 kali memberkati Israel melalui Bileam. Sebab Allah Bapa bukanlah manusia yang bisa berubah-ubah. Allah tidak tunduk terhadap variasi tempat, Dia tetap sama. Kemudian dalam In Heavenly Places halaman 106 paragraf 2 dikatakan, mereka yang terus-menerus membicarakan keraguan dan menuntut bukti tambahan untuk menghilangkan awan ketidakpercayaan mereka tidak membangun di atas firman. Iman mereka bersandar pada keadaan. Itu didasarkan pada perasaan. Tetapi perasaan, meskipun begitu menyenangkan, bukanlah iman. Inilah manusia, berubah-ubah berdasarkan keadaan dan berdasarkan perasaan. Tetapi Allah Bapa tidak, Dia tetap sama. Selanjutnya, In Heavenly Places halaman 106 paragraf 3 dikatakan, diri sendiri bukanlah juru selamatmu. Anda tidak memiliki kualitas penebusan dalam diri Anda. Aku adalah perahu yang sangat bocor untuk dimasuki oleh iman Anda. Sebagaimana Anda mempercaya diri Anda sendiri di dalamnya, itu akan kandas. Inilah manusia, suka andalkan diri sendiri padahal dirinya tidak dapat berbuat apa-apa untuk selamatkan dirinya sendiri. Allah bukanlah manusia, sebab Allah Bapa adalah juru selamat kita, dan Dia Maha Kuasa, dapat berbuat apa saja menurut kehendaknya. Karenanya, The Signs of the Times Desember 9 tahun 1880 paragraf 7 menyatakan, dalam nubuatan ini, Bileam menyatakan karakter Allah yang tidak dapat diubah. Manusia berubah-ubah, tidak dapat diandalkan, terutama dalam kasus ini ketika pikiran mereka tidak di bawah arahan Roh Kudus. Ketika manusia dikendalikan oleh pangeran kegelapan, tidak ada ketergantungan yang dapat ditempatkan pada ikrar atau perjanjian mereka. Tetapi Allah tidak terbatas dalam kebijaksanaan dan kebaikan. Tujuan dan ketetapannya tidak dapat diubah. Intinya manusia tidak dapat diandalkan, sebab manusia berubah-ubah, apalagi jika di bawah kendali pangeran kegelapan. Hanya Allah yaitu Bapa yang dapat kita andalkan, sebab Dia tidak berubah-ubah. Prinsip Allah Bapa jelas. Mari kita baca dalam The Review and Herald Mei 7 tahun 1901 artikel A paragraf 9 dijelaskan, hukum Allah adalah aturan pemerintahannya. Dia berkata, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi orang-orang yang tidak taat, Dia berkata, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Allah telah memberikan janji bahwa mereka yang menaati hukum-Nya akan diberi upah, tidak hanya di kehidupan sekarang, tetapi juga di kehidupan yang akan datang. Inilah Allah Bapa, jelas. Yang menurut kepada Allah Bapa hidup, tetapi yang tidak menurut kepada Allah Bapa binasa. Namun meskipun demikian, Allah Bapa bukanlah manusia, sebab meskipun Dia menghukum yang tidak menurut, tetapi Dia berulang-ulang memanggil mereka yang hilang untuk kembali. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 19 paragraf 2 berbunyi, Dia ajarkan bahwa Allah memelihara setiap jiwa yang sesat, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sementara manusia berbeda, Roh Nubuat memberikan perbandingan antara Allah dan manusia berikut ini. Dalam manuskrip 111 tahun 1893 paragraf 5 berkata, Allah tidak seperti manusia, cepat, tegas, menghukum, mengunjungi yang bersalah sesuai dengan kelayakan mereka untuk dihukum dengan pembalasan langsung. Ia memperlihatkan kepanjang sabaran dan kebaikan hati,
tapi Dia tidak lengah dari doa orang yang terluka. Di pelataran sorga, permohonan mereka dicatat, dan keadilan dan kesetaraan akan ditegakkan. Inilah bedanya. Kalau manusia cepat sekali menghukum dan membalaskan, tetapi Allah Bapa tidak. Musa mencatat dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7 berkata bahwa Allah Bapa itu penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Masih dalam manuskrip yang sama, Roh Nubuat melanjutkan. Manuskrip 111 tahun 1893 paragraf 5. Adalah wajar bagi manusia untuk mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka, untuk menyembah orang-orang yang menyembah mereka. Tetapi Allah bukanlah manusia yang dapat tergerak oleh suap atau sanjungan untuk menyetujui penipuan dan perampokan, melewati pemanjaan keegoisan, dan mengedipkan mata pada ketidakjujuran dan ketidakadilan. Dia sama sekali tidak akan membebaskan orang yang bersalah. Artinya, setegas-tegasnya manusia, bila disuap atau disanjung, akan berubah. Tetapi Allah Bapa tidak. Mereka yang bersalah, suatu waktu nanti pasti akan menerima akibatnya jika mereka tidak bertobat. Allah Bapa dengan adil menyatakan keputusannya baik kepada yang menurut dan kepada yang tidak menurut. Karenanya renungan hari ini berkata, bersama Allah di waktu fajar, halaman 19 paragraf 5. Allah tidak memperlakukan kita sama seperti manusia fana memperlakukan sesamanya. Pikirannya adalah pikiran kemurahan, kasih dan kasih penuh belas kasihan. Saudaraku dalam Tuhan, kepada Allah inilah kita mendekatkan diri kita, yaitu kepada Allah Bapa. Sebab Dia berkata dalam Kebahagiaan Sejati halaman 49 paragraf 2 berbunyi, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu, seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 55 ayat 7 dan 44 ayat 22. Sebagaimana yang kita sudah pelajari, Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa. Karenanya jelas, kepada Allah Bapa lah kita harus mendekatkan diri, sebab Dia Maha Pengasih dan Maha Pengampun, bahkan menghapus segala dosa kita asal kita mau menerima panggilannya untuk kembali. Sebab Allah Bapa bukanlah manusia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, di mana kami harus mendekatkan diri kepada Allah Bapa, sebab Dia bukan manusia. Manusia berubah-ubah oleh karena keadaan dan perasaan, tidak dapat diandalkan dan bahkan mudah disuap dan disanjung. Namun Bapa tidak, Dia tetap sama. Bahkan mereka yang tidak menurut sekalipun, bila mana mau kembali, Bapa ampuni. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar melalui kehadiran anak-Mu kami dekat dengan Engkau, sebab anak-Mu adalah Immanuel, Allah beserta kami. Tolong kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.